Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-8 kali ini, kita akan membahas mengenai media penyuluhan yang efektif dan perlengkapan penyuluhan pertanian. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, yakni dasar pertimbangan pemilihan media. Yang kedua, kriteria pemilihan media penyuluhan. Yang ketiga, penggunaan jenis media berdasarkan kelompok sasaran. Yang keempat, pemilihan dan media penyuluhan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu prosedur pemilihan media. Yang keenam, media grafik. Yang ketujuh, apa itu brosur, folder, dan leaflet, part of print media. Dan yang terakhir, keuntungan penggunaan dari media cetak atau print media. Masuk kita yang pertama, yakni tentang dasar pertimbangan memilih media. Dasar pertimbangan untuk memilih sesuatu media sangatlah sederhana, yaitu apa dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Apabila media tersebut sesuai, maka pakailah. Jadi dalam penggunaan media sederhana saja. Apakah media apa yang akan kita terapkan dalam melakukan sebuah kegiatan itu harus, maka media itu adalah yang kita pakai. Kemudian faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media antara lain yang pertama yaitu tujuan perubahan yang akan dicapai oleh sasaran, karakteristik sasaran, peserta didik, strategi komunikasi, isi dari pesan yang akan disampaikan, biaya yang dikeluarkan, dan karakteristik wilayah. Jadi itu adalah faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu sasaran, dengan siapa kita akan menyampaikan informasi atau penyuluhan. Terus yang kedua, bagaimana karakteristik peserta didiknya atau sasarannya atau petaninya, bagaimana, apakah lebih suka di melakukan penyuluhan itu sore hari setelah pulang dari bekerja di lahan atau pagi hari atau bagaimana. Kemudian strategi komunikasi apa yang akan kita sampaikan, apakah secara massal, berkelompok, atau strategi secara individu. Tapi biasanya kalau penyuluhan itu paling tidak berkelompok, massal juga bisa. Kemudian isi pesan apa yang akan kita sampaikan. Ketika isi pesan tersebut sederhana, maka kita akan menyampaikan dengan mudah dan memberikan pemahaman kepada petani juga lebih mudah. Tapi ketika isi dari pesan yang akan kita sampaikan itu sedikit berat, maka diperlukan forum yang lebih forum yang lebih siap untuk menerima pesan tersebut. Misalkan di sebuah gedung, di sebuah aula, atau semacamnya. Kemudian berapa biaya yang akan kita keluarkan pada kegiatan penyuluhan tersebut, dan karakteristik wilayah. Apabila karakteristik wilayahnya di pantai, biasanya para pesertanya atau sasarannya itu siang sampai sore sampai malam hari itu tidak ada di tempat atau tidak ada di desa, yakni melaut. Kemudian kalau pagi sampai sore hari di kawasan sawah biasanya tidak ada orang karena petaninya pergi ke lahan, seperti itu. Itu juga harus diperhatikan dalam pemilihan media. Kemudian kita masuk ke kriteria pemilihan media penyuluhan. Menurut Dick and Carey pada 1975 masih ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber setempat, membeli atau membuat sendiri. Jadi sumber media yang akan kita gunakan itu apakah kita akan membeli atau membuat sendiri medianya. Kemudian untuk membeli atau membuat sendiri apakah tersedia fasilitas. Jadi untuk melakukan kegiatan pembelian dalam membuat media penyuluhan, apakah ada barangnya. Kemudian yang ketiga, yakni faktor keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media. Itu juga perlu diperhatikan dalam kriteria pemilihan media penyuluhan. Kemudian yang terakhir, efektivitas biaya dalam waktu yang panjang. Jadi penggunaan biaya juga harus diperhatikan dalam kriteria pemilihan media penyuluhan. Adapun penggunaan jenis-jenis media berdasarkan kelompok sasaran. Nah,
Untuk kelompok sasaran poster dan film layar lebar dan edisi siaran pedesaan digunakan media massal biasanya. Kelompok sasarannya kelompok massal. Kemudian untuk film video, folder, leaflet, brosur, peta singkap atau flip chart, kartu kilat atau flashcard, papan flanel atau kemudian kaset rekaman, slide foto, transparansi, model, papan tulis, telepon itu digunakan untuk kelompok sasaran. Sasaran yang bersifat kelompok. Kemudian untuk individu sendiri digunakan biasanya umumnya digunakan untuk menggunakan folder atau leaflet, brosur atau komik, kaset rekaman, foto dan telepon. Jadi efektivitas penggunaan jenis media berdasarkan kelompok sasaran itu sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri. Kemudian pemilihan media penyuluhan. Apa sih tujuan kegiatan yang tidak dicapai dari persiapan pemilihan media penyuluhan, kemudian tahap adopsi sasaran, jangkauan media, karakteristik, pertimbangan dana, dan pemilihan media penyuluhan secara terpadu. Jadi ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media penyuluhan. Kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu prosedur pemilihan media. Adapun prosedur pemilihan media ada 6 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menetapkan pesan teknologi sesuai kebutuhan, merumuskan tujuan yang tidak dicapai, melakukan pemilihan alat media yang tersedia, yakni sumber daya alat, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Terus lalu melakukan perhitungan biaya, tetapkan media sesuai dengan metode penyuluhan. Jadi metode penyuluhan apa yang akan digunakan itu akan mempengaruhi media apa yang akan kita gunakan. Kemudian melakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode. Jadi setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka dilakukan evaluasi apakah alat yang kita gunakan dalam menyampaikan penyuluhan ini cukup efektif atau tidak. Seperti itu. Kemudian dalam prosedur pemilihan media sendiri ada 3 jenis model yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu model flowchart, yaitu menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Kemudian model checklist, di sini juga akan menangguhkan keputusan pemilihan media sampai semua kriteria dipertimbangkan. Model ini lebih sesuai dengan membakukan prosedur pemilihan media jadi. Kemudian yang ketiga yaitu model matrik yang dikembangkan oleh Scrum pada 1977 yang ingin melihat media dengan tingkat kesulitan pengendalian oleh pemakainya. Nah, karena saya tidak menjelaskan secara rinci mengenai model flowchart, silahkan berikan saya contoh dan jadikan tugas untuk menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang model-model pemilihan media ini. Jadi ada 3 jenis media ini, yaitu model flowchart, checklist, dan metrik. Silahkan berikan contoh berupa gambar atau apapun yang nantinya akan dikumpulkan dalam minggu depan sebagai tugas individu. Silahkan dikerjakan soalnya, yakni saya kan tidak menunjukkan gambarnya. Silahkan cari gambar kalau ada atau apapun bentuknya yang menjelaskan tentang model-model dalam pemilihan media. Saya lanjutkan. Media grafik. Kita masuk ke media grafik sekarang. Ini pengertian media grafik secara sederhana, grafik dapat diartikan sebagai media yang memvisualisasikan data-data dalam bentuk angka. Grafik sendiri adalah gambaran tentang suatu situasi atau suatu proses perkembangan dengan menggunakan deretan angka, garis-garis, dan kata-kata yang berisikan suatu pengertian. Yang kedua, yakni grafik juga merupakan media penyajian data dalam bentuk angka, sehingga grafik termasuk media visual. Media grafik juga adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar, dan untuk melengkapinya seringkali menggunakan simbol-simbol.
Grafik menggambarkan hubungan satu atau dua atau lebih data atau grafik dengan data yang sama menggambarkan hubungan penting dari satu data yang ada. Jadi itu penjelasan mengenai media grafik. Kita lanjutkan ke tujuan, fungsi, dan manfaat dari media. Tujuan dari media grafik sendiri yakni menunjukkan perbandingan informasi kualitatif secara dengan cepat serta sederhana. Kemudian yang kedua yakni data dalam bentuk uraian deskriptif yang ruwet dan kompleks dapat disederhanakan dengan menggunakan grafik. Jadi data yang macam-macam jenisnya itu bisa disederhanakan dengan menggunakan grafik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang kita masuk ke bagian fungsi. Yang pertama yakni menggambarkan data kuantitatif secara teliti. Dan yang kedua yakni menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Kemudian manfaatnya yakni yang pertama, grafik bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat daya kuantitatif dan hubungannya, data kuantitatif dan hubungannya. Kemudian yang kedua, grafik dengan cepat memudahkan dan memungkinkan kita untuk mengadakan analisa, interpretasi, dan perbandingan antara data yang disajikan, baik dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan, dan arah. Yang ketiga, penyajian data grafis jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Maka, semakin sukar data yang akan disajikan semakin baik grafik menampilkannya dalam bentuk statistik yang cepat dan sederhana. Jadi, itu tadi mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat dari media grafik. Selanjutnya, prinsip dalam membuat media grafik. Memahami prinsip dasar pembuatan grafik, yakni sederhana, berisi hubungan data, dapat dibaca, dan dapat dipahami menyoroti suatu idea atau gagasan. Prinsip yang digunakan pada semua grafik adalah adanya perbandingan atau dalam pembuatan grafik yang baik adalah informasi dari jumlah yang persis harus ditunjukkan. Jadi, grafik itu memunculkan hal-hal yang spesifik, hal-hal yang meskipun kecil, dia akan memunculkan itu. Dan rinci, seberapa banyak data apapun kalau sudah digrafikkan akan muncul semua. Meskipun porsinya kalau kecil ya kecil, kalau porsinya sedikit ya sedikit kecil yang akan ditampilkan. Tapi ada. Kemudian ada dua prinsip yang digunakan pada grafik gambar. Yang pertama, lambang-lambang gambar hendaknya sudah menjelaskan sendiri. Jadi tidak perlu penjelasan tambahan. Jadi dari gambar yang ada itu sudah menjelaskan grafik tersebut. Kemudian kuantitas biasanya diperlihatkan dengan sejumlah lambang beserta ukurannya. Jadi ada penjelasan mengenai lambang dan ukurannya. Yang perlu diketahui pada penggunaan media grafik, grafik dapat digunakan untuk bermacam-macam bidang studi. Ya, semua bidang studi bisa dijelaskan melalui media grafik. Jika memerlukan misalkan data-data yang rumit tadi bisa dijelaskan dengan grafik. Kemudian bermacam-macam buku pelajaran dapat memilih macam grafik yang sesuai dengan bahan yang diajarkan. Untuk mengerti grafik dalam taraf permulaan, perlu mengetahui cara membacanya. Dan grafik juga baik digunakan di kelas-kelas atau di pertemuan-pertemuan atau di penyuluhan-penyuluhan. Seperti itu. Grafik dikatakan baik bila memenuhi ketentuan sebagaimana berikut. Yang pertama, jelas untuk dilihat dalam seluruh kelas, hanya menyajikan satu ide tiap grafik, ada jarak dalam antara kolom-kolom atau ruang kosong, warna yang digunakan kontras dan harmonis, berjudul dan ringkas, sederhana, mudah dibaca, dan menarik, praktis, mudah diatur, dan menggambarkan kondisi kenyataan. Jadi itu yang ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang memenuhi ketentuan tersebut dikatakan grafik yang baik. Jika kurang dari ketentuan tersebut, maka grafik tersebut tidak dinyatakan baik atau ada yang kurang sempurna. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis grafik. Grafik sendiri terdiri dari grafik baris, grafik batang, grafik iris atau potongan,
grafik gambar, piktogram, grafik peta, grafik garis untuk melukiskan kecenderungan-kecenderungan atau menghubungkan dua ringkasan data. Kemudian grafik batang merupakan grafik yang paling sederhana, mudah dipahami dan menggambarkan data dalam bentuk batang maupun secara horizontal dari samping. Kemudian grafik iris atau pie chart yaitu visualisasi data yang dibuat dalam bentuk lingkaran berupa potongan-potongan atau pie. Selanjutnya, yakni grafik gambar atau piktogram, gambar yang dibuat sesuai dengan aslinya. Grafik peta atau kartogram, peta yang menggambarkan kepadatan penduduk di suatu wilayah atau menggambarkan posisi di mana hasil-hasil pertanian tersebut berada. Kita masuk ke yang selanjutnya, yakni brosur, leaflet, dan folder atau yang merupakan bagian dari media cetak. Brosur, leaflet, dan folder dalam penyuluhan pertanian adalah visual aid atau alat bantu yang dapat dilihat untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan komunikasi dalam kegiatan penyuluhan, yakni yang berupa bahan publikasi untuk menyebarluaskan informasi masyarakat tani khususnya. Jadi melalui brosur, leaflet, dan folder, kegiatan penyuluhan pertanian menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena penggunaan visual aid tadi dapat memudahkan pemberian informasi atau pemberian transfer informasi kepada masyarakat tani. Seperti itu. Kemudian visual aid sendiri adalah alat bantu mengajar yang dapat dilihat untuk memperlancar kegiatan komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Untuk itu, visual aid atau alat bantu visual yang efektif hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yakni ditulis secara populer, menggunakan kalimat, kata-kata, dan istilah yang mudah dimengerti, menggunakan kalimat yang ringkas tetapi jelas, menuliskan tentang hal-hal yang menarik hati, dan menghidangkan atau menyajikan tulisan dengan golongan sasaran yang sesuai, yakni kepada Pak Tani, Bu Tani, atau pemuda tani, atau yang lain sebagainya, dan secara garis besar menghindari penggunaan istilah-istilah ilmiah dan istilah teknis yang sulit dimengerti atau dipahami oleh sasaran atau audiens seperti itu. Kemudian tulisan dibubuh gambar atau foto untuk mengurangi resiko salah tafsir atau salah paham. Yakni jadi misalnya sebuah media cetak itu berisi grafik-grafik atau gambar-gambar yang menjelaskan tentang suatu kondisi atau menjelaskan suatu permasalahan yang diuraikan di dalam media cetak tersebut. Misalkan isu-isu tentang bagaimana cara penanaman yang benar, bagaimana cara pemberian pupuk yang sesuai dengan